Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Hidayat dengan NPM 2024-46500-109 dari kelas SA. Di video kali ini, saya akan membahas tentang filsafat ilmu desain. Ontologi berasal dari kata Yunani yaitu ontos yang berarti ada dan logos yang berarti akal atau ilmu. Yang dalam konteks filsafat berarti cabang ilmu yang membahas hakikat, keberadaan atau eksistensi. Jadi ontologi ilmu desain mengkaji apa yang ada dalam ranah desain baik dari sisi proses maupun hasilnya, serta bagaimana desain hadir sebagai bagian dari realitas sosial dan material. Nah, masih di dalam ontologi, desain itu dianggap sebagai proses atau merancang. Desain dipahami sebagai aktivitas mengubah kebutuhan menjadi solusi. Dalam proses ini, terdapat dua aspek penting. Yang pertama, proses kreatif adalah mengubah dan menciptakan sesuatu yang baru. Dan yang kedua, proses ekonomis atau fungsional, yang berarti memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, ini yang membedakan desain dari seni murni. Jika seni murni bertujuan untuk keindahan atau estetika, maka desain harus berfungsi secara praktis dan bisa langsung dimengerti kegunaannya. Yang kedua, desain sebagai hasil rancangan atau benda. Desain tidak hanya menghasilkan benda, tetapi benda yang dirancang secara sengaja untuk memenuhi fungsi tertentu. Maka, sebuah benda desain bukan hanya objek material, tapi juga objek material sosial. Artinya, benda hasil desain lahir dari interaksi sosial, hasil negosiasi kebutuhan antara berbagai pihak, misal produsen, desainer, dan konsumen. Kita bisa mengambil contoh dari iklan jus buah. Iklan jus buah bukan hanya gambar atau teks, tapi juga media komunikasi antara pengusaha, desainer, dan konsumen. Ontologi ilmu desain adalah kajian mengenai hakikat keberadaan desain sebagai proses kreatif dan ekonomis untuk menjawab kebutuhan, benda hasil desain yang berfungsi dan memiliki makna sosial, dan yang terakhir, entitas sosial material yang tidak hanya dilihat dari bentuk fisiknya, tetapi juga dari konteks sosial yang melahirkannya. Dengan kata lain, desain bukan sekedar objek visual atau estetik, tapi sebuah entitas hidup dalam jaringan sosial, budaya, dan kebutuhan manusia. Nah, yang kedua adalah epistemologi ilmu desain. Hubungan ilmu desain dengan disiplin lain menunjukkan bahwa ilmu desain berada di titik temu antara berbagai cabang keilmuan, yaitu yang pertama ada humaniora atau humanities, memberi dasar bagi pemahaman makna, simbol, nilai, dan estetika dalam desain. Desain mengadopsi prinsip dari filsafat, seni, sejarah budaya, dan etika untuk memahami konteks, makna, dan identitas dalam karya. Yang kedua, ilmu sosial. Ilmu sosial menjadi landasan bagi pendekatan empatik dan partisipatif dalam desain, menyumbangkan wawasan tentang perilaku manusia, pola interaksi, dan dinamika sosial yang mempengaruhi proses merancang. Dan yang ketiga, ilmu alam. Ilmu alam berkontribusi pada pemahaman terhadap sifat material, prinsip ergonomi, persepsi indrawi, dan respon biologi terhadap bentuk dan warna. Desain memanfaatkan pengetahuan ilmiah untuk menciptakan produk yang aman, nyaman, dan fungsional. Yang keempat ada matematika. Matematika membantu dalam aspek presisi, proporsi, geometri, dan struktur dalam desain visual maupun desain produk. Desain grafis dan arsitektur misalnya sangat bergantung pada keteraturan matematis. Contoh, kontribusi, perhitungan dimensi, rasio emas, komputasi desain, dan lain-lain. Yang kelima, ada teknik. Teknik
memberi fondasi bagi aspek fungsional dan performatif dari produk atau sistem desain. Desain bekerja sama erat dengan teknik dalam membuat solusi yang dapat direalisasikan secara teknis. Yang keenam, ada seni dan estetika. Seni dan estetika menjadi akar ekspresif dan kreatif dalam ilmu desain. Seni menyediakan kebebasan bentuk, imajinasi, dan kepekaan estetika yang menjadi dasar proses perancangan visual maupun produk. Estetika sebagai cabang filsafat memberikan kerangka konseptual untuk memahami pengalaman keindahan, harmoni, kontras, dan ekspresi simbolik dalam karya desain. Desain tidak hanya harus fungsional, tetapi juga memiliki daya tarik visual. Daya tarik visual, emosional, dan naratif yang sangat bergantung pada prinsip-prinsip seni dan estetika. Ada 6 medan multidisipliner yang menjembatani ilmu desain. Yang pertama, eksplorasi estetik dan ekspresif atau seni. Yang kedua, pemaknaan budaya dan simbolik atau humaniora. Yang ketiga, interaksi manusia dan dinamika sosial atau ilmu sosial. Dan yang keempat, logika dan struktur matematis atau matematika. Yang kelima ada prinsip teknis dan performatif atau teknik. Dan yang keenam, pemahaman ilmiah terhadap materi dan persepsi atau ilmu alam. Inilah yang membuat ilmu desain unik. Tidak bisa hidup di dalam satu dunia saja. Desain adalah jembatan antar dunia. Dan justru dari persilangan itulah mencari solusi yang fungsional sekaligus bermakna. Ilmu desain sebagai ilmu multidisipliner tidak berdiri sebagai disiplin tunggal yang tertutup, melainkan merupakan bidang yang bersifat multidisipliner karena menggabungkan dan mengandalkan berbagai bentuk pengetahuan dari beragam disiplin ilmu lainnya. Hal ini tercermin dari cara desain mengonstruksi pengetahuan dan menghasilkan solusi melalui berbagai tahapan seperti yang pertama, empatik. Ilmu desain menuntut desainer untuk berempati dengan pengguna melalui observasi, interaksi, dan keterlibatan langsung. Ini pendekatan intersubjektif berbeda dari sains tradisional yang cenderung objektif dan memisahkan subjek dan objek. Ilmu sosial, psikologi, dan antropologi berperan besar di sini, karena desainer harus memahami kebutuhan, emosi, dan konteks sosial dan konteks pengguna sosial dan konteks sosial pengguna dan konteks pengguna sosial dan konteks sosial pengguna. Yang kedua, definisi masalah atau define. Desainer mendefinisikan masalah dari sudut pandang pengguna. Kegiatan ini bersifat praktis dan problem solving sekaligus melibatkan komunikasi dan diskusi. Melibatkan ilmu komunikasi, ilmu sosial, dan bahkan logika yang praktis. Yang ketiga ada eksplorasi ide. Desain mengeksplorasikan solusi melalui brainstorming, riset, dan diskusi, menggunakan metode seperti wawancara, observasi, kuesioner, FGD, hingga kajian literatur. Disinilah riset ilmiah, metodologi kualitatif dan kuantitatif, serta teori kreativitas dan inovasi bekerja. Yang keempat ada praktis reflektif atau prototype. Desainer membuat prototype dari solusi yang dirancang, menguji solusi secara praktis dan reflektif, bahkan hanya teoritis. Bukan hanya teoritis. Melibatkan ilmu teknik, ergonomi, material, serta filsafat reflektif. Yang kelima, pendekatan eksperimental.
atau tes. Desainer melakukan uji coba untuk melihat efektivitas solusi menggunakan metode trial and error dan menghimpun umpan balik pengguna. Disinilah ilmu eksperimen, statistik, user experience, dan evaluasi kinerja menjadi penting. Ilmu desain adalah ilmu multidisipliner karena menggabungkan elemen dari ilmu sosial, humaniora, teknik, psikologi, komunikasi, riset ilmiah, hingga filsafat. Dan berbasis pada pendekatan interaktif, empatik, reflektif, eksperimental, dan partisipatif. Ketiga, berorientasi pada pemecahan masalah nyata, bukan hanya pencarian kebenaran secara teoritis. Dan itulah tadi penjelasan tentang epistemologi dalam ilmu desain. Sekarang kita masuk ke yang nomor 3. Aksiologi atau etika ilmu desain. Ada tiga hal utama yang perlu diperhatikan dalam memahami dimensi etika dan desain. Memahami dimensi etika dari desain. Yang pertama, artefak sebagai wahana nilai. Desain bukan hanya sekedar membuat objek visual atau produk fungsional, tetapi menghasilkan artefak, yakni benda hasil rancangan yang syarat nilai. Artinya, setiap karya desain membawa muatan moral, budaya, ideologis dalam penggunaannya. Artefak desain membentuk, mengarahkan, atau bahkan memaksakan nilai-nilai tertentu dalam kehidupan sosial. Misalnya, desain iklan atau kemasan tidak netral, ia bisa memperkuat stereotip, memanipulasi persepsi, atau justru menyuarakan keadilan sosial. Yang kedua, hierarki nilai dalam kebudayaan. Desain selalu berada dalam konteks kebudayaan, dan setiap kebudayaan memiliki sistem nilai yang bertingkat atau hierarkis. Kemudian, kebudayaan memiliki sistem nilai yang bertingkat atau hierarkis. Maka desainer perlu peka bahwa dalam sistem sosial tidak semua nilai diposisikan setara. Nilai-nilai tertentu bisa lebih dominan, misalnya efisiensi budaya industri, kesopanan di budaya timur. Dalam praktiknya, desain harus memilih nilai mana yang hendak diangkat atau diutamakan, dan ini merupakan etis yang tidak bisa netral. Yang ketiga, ada repartisme budaya. Karena desain beroperasi lintas konteks budaya, maka nilai-nilai dalam desain bisa sangat berbeda antara budaya, bahkan bisa berkonflik. Maka dari itu apa yang dianggap baik atau estetis di satu budaya bisa dianggap ofensif atau tidak etis di budaya timur, atau tidak etis di budaya lain. Oleh karena itu, desainer harus memahami relativitas budaya dan tidak memaksakan nilai satu budaya sebagai norma universal. Ini menuntut sensitivitas lintas budaya dalam desain global. Selain 3 poin di atas, isu desain sebagai alat propaganda menjadi ujian etika tersendiri. Apakah sah jika desain digunakan untuk menyebarkan ideologi atau kepentingan tertentu? Apakah desainer harus bertanggung jawab atas pesan yang mereka bantu sebarkan? Nah, kita nggak ada yang tahu ya.
Dalam memahami dimensi etika dari desain, desainer perlu menyadari bahwa desain selalu membawa nilai, baik disadari maupun tidak. Nilai-nilai tersebut beroperasi dalam sistem hierarkis yang mencerminkan budaya tertentu, relativisme budaya menuntut kepekaan etis agar desain tidak menjadi alat penindasan atau kesalahpahaman lintas budaya. Nah, yang keempat, kita masuk ke aksiologi estetika atau ilmu desain. 3 alasan utama mengapa etika penting bagi desain. Yang pertama, mutu estetis, memberikan pengalaman yang memuaskan. Estetika bukan hanya soal keindahan visual, tetapi juga tentang kualitas pengalaman saat menggunakan benda desain. Artefak yang memiliki mutu estetis tinggi dapat meningkatkan kepuasan pengguna, menciptakan rasa nyaman, senang, bahkan bangga saat menggunakannya. Desain yang estetis menciptakan hubungan emosional dan psikologis yang positif antara pengguna dan objek. Yang kedua, respon estetis atau respon pertama terhadap benda. Dalam banyak kasus, reaksi estetis muncul sebelum penilaian rasional. Ketika seseorang melihat produk atau karya desain, kesan pertama biasanya adalah impresi visual, apakah menarik, indah, harmonis. Ini berarti estetika sangat penting dalam menciptakan budaya tarik awal yang bisa menentukan apakah seseorang akan melanjutkan interaksi atau tidak. Yang ketiga, keindahan atau mengisyaratkan kualitas. Dalam banyak konteks, keindahan persepsi sebagai indikator mutu bahwa jika suatu tampak rapi, proporsional, atau artistik, maka ia juga diasosiasikan dengan kualitas yang baik. Desain yang indah bisa menciptakan kesan profesional, dapat dipercaya, dan berkualitas tinggi, bahkan sebelum pengguna mencoba fungsinya. Estetika penting dalam desain karena meningkatkan kualitas pengalaman pengguna, menjadi respon awal yang menentukan daya tarik desain, membentuk persepsi terhadap kualitas objek. Estetika dalam desain bukan sekedar pemanis, tetapi bagian dari fungsi makna dan pengalaman. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.